Automotive Lovers. Sekarang saya lagi ada di bengkelnya Bang Iqbal. Nama bengkelnya ini dulu Jati Bening Culture Club ya? Iya, sekarang berubah jadi 63 Works. 63 Works. Oh, gitu. Nah, terakhir saya ketemu sama Bang Iqbal itu tahun 2020 sebelum pandemi ini tayangan ini. Nah, itu waktu itu lagi ngerubah Iqbal lagi ngerubah klaharnya motor Honda berapa? Honda 50 tahun 69. Tahun 69. Nah, sekarang ini Bang Iqbal ini kan baru mentransformasi bengkel nih. Nah, terus kita akan mencari tahu dari Bang Iqbal tips ya, terutama untuk kita yang masih awam otomotif nih. Nah, ini yang mau saya tanyain dulu. Pertama itu adalah untuk para modifikator kalau itu? Modifikator pemula ya. Oh, ya nah, itu kan mereka pasti punya keinginan nih. Nah, enaknya tuh masuk di mana dulu sih? Di yang berat dulu atau gimana? Ya tentunya ringan dulu, cuman bisa nggak dielaborasi lagi, Bal? Oke, ini secara singkatnya aja untuk para pemula yang ingin memulai jadi builder lah bahasa kitanya di anak motor itu, tentukan dulu masuknya kemana nih konsepnya, terus genrenya apa gitu. Kalau sudah bisa menentukan, mulai masuk ke unitnya kan, ke unitnya. Nah, unit yang perlu sebelum kita tuangkan ke ke media kerja, pakemkan dulu konsepnya. Jangan sampai kita dalam membangun sebuah motor itu tidak ada konsepnya. Itu akan pengaruh nanti ke estimasi waktu, ke budget, terus ke hasil akhir. Nah, itu dia nih, budget dan hasil akhir. Nah, ini dua ini kan krusial ya. Ketika nggak sesuai budget, biasanya gimana ya. Nah, ditambah lagi ketika hasil akhir nggak sesuai, itu tambah gimana lagi. Nah, supaya nggak terjadi dua-duanya nih. Jadi apa yang harus diperhatikan oleh para pemula? Oke, sama nih ya. Kalau kita nih sebenarnya tidak ada pemula. Jadi yang harus diperhatikan itu ya tadi satu konsepnya matengin dulu. Yaitu bisa dicari literasinya dari Browska, atau dari setiap hari kita ketemu suatu motor yang unik menurut kita, nanti kita combine-kan dengan maunya kita. Dimatangkan itu dulu, mulai aja. Jadi nggak usah muluk-muluk. Unitnya sudah ada, jangan diapa-apain dulu tuh. Kumpulkan dulu aja part-part atau material-material yang akan diganti. Contohnya shock breaker-nya dulu, atau tangkinya dulu, set cover. Nah, itu sudah ada, dikumpulin dulu. Jadi dalam membangun untuk pemula itu, satu, kita meminimalis budget. Kita kumpulkan dulu aja. Begitu semua barang sudah kumpul, baru mulai kita fitting. Fitting itu apa? Fitting itu setelah motor itu kita rilis semua part-partnya, dalam arti udah kita bongkar, mulai kita tuangkan dengan konsepnya kita, mulai kita fitting part-part yang udah kita beli. Tujuannya apa? Pastinya kalau memodifikasi bukan hanya merubah bentuk, pasti juga masuk ke warna. Nah, tujuan fitting itu sebelum cat masuk, diusahakan fittingan itu sudah mantep dulu tuh. Konsepnya sudah sesuai belum nih sama draw kita. Jadi warna itu bisa jadi utama ya? Utama, dan itu biasanya banyak yang berubah. Begitu sudah fitting, bentuk pasti kan berubah tuh. Media pasti berubah. Baru di situ biasanya, kalau saya pribadi, cocoknya warna ini nih, karena maskulin. Cocoknya warna ini nih, karena kesannya vintage. Ada yang retro. Nah, jadi warna itu biasanya paling terakhir tuh, Bang. Proses paling terakhir masuknya ke finishing. Nah, kalau maksudnya dalam artian teknisnya paling terakhir tapi konsepnya paling utama. Konsepnya paling utama itu ibaratnya finishing touch, tapi ya udah itu klimaksnya. Klimaksnya gitu. Nah, jadi jangan main-main dengan warna. Ya, jadi walaupun setelah warna barulah itu masuk ke aksesoris. Biasanya seperti itu. Contohnya kayak handle chrome-nya, knalpotnya, velg-velgnya gitu.
Jadi untuk para pemula dikonsepkan mateng, kumpulkan dulu partnya yang akan ditukar apa. Masuk ketiga adalah fasenya menentukan bentuknya seperti apa dengan fitting tadi. Setelah fitting, mulai kita masuk ke surface preparation. Surface preparation itu sudah masuk ke cat, gitu ya, ke cat. Nah, sebelum masuk ke surface preparation itu untuk modifikator tentunya ada jasa las mungkin, tergantung dari konsep modifikasinya seperti apa, gitu. Nah, saya sarankan kalau untuk para pemula tanya-tanya, Banyakin literasi. banyak literasi, banyak tanya, itu sangat membuka wawasan sih. Karena ya yang saya rasakan seperti itu gitu. Jadi jangan gengsi untuk tanya. Semakin tanya semakin bagus hasilnya. Jadi kumpulkan dulu literasi, kumpulkan konsep, kreativitas, nah baru komunikasi. Komunikasi gitu. Jadi memodifikasi motor sesuai dengan harapan kita tentunya adalah apa? Ada suatu melekatkan jati diri kita pada kendaraan kita. Ada peribahasa tampilan motor itu menentukan karakter orangnya. Oh, justru malah itu jangan. Itu malah bagus. Oh, itu bagus. Malah bagus gitu loh. Makanya saya bilang dari awal konsepnya apa? Pastikan dulu konsepnya. Setelah konsep itu udah ngalir tuh. Masuk ke surface preparation segala macam. Dan ingat, apa tuh? Budget mahal belum tentu hasilnya bagus. Budget mahal belum tentu hasilnya bagus. Belum tentu hasilnya bagus ketika si builder ini tidak bisa memantaskan barang apa yang masuk ke media modifikasinya. Ini saya tangkap berarti antara klien sama kita sebagai yang akan mengeksekusinya itu harus punya good understanding ya. Betul, itu makanya komunikasi dari awal, usahakan yang namanya desain itu dari customer. Kita hanya bisa memoles nanti lebih bagus untuk angle tertentu ininya deh. Tapi kalau untuk secara garis besarnya, rootsnya, biarkan si customer maunya seperti apa. Karena apa? Jelek menurut kita belum tentu jelek menurut customer. Bagus. Oh gitu. Ya, itu karena kita ngikutin maunya dia kan. Bagus menurut kita belum tentu bagus menurut customer. Jadi kita ngikutin budgetnya si customer, satu konsepnya si customer, desainnya si customer, terus hasil akhirnya pun akan ketemu antara maunya si customer dan builder ini akan ketemu tertuang dalam karyanya itu. Bal, jadi ini nih yang selalu dari dulu ngusik pikiran gue nih sebagai reporter ya. Banyak calon-calon modifikator, konsumen gitu ya, yang dulunya belum pernah modif, terus tiba-tiba dia dapat ketiban rezeki punya duit banyak, pengen modif, tapi maunya dan itu konsepnya masih 0, sekian diserahin langsung ke builder. Jadi gimana tuh nanganin tuh? Untuk awal itu biasanya kita ada pembicaraan antara si builder dan si customer ini. Apa tujuannya adalah membicarakan plus dan minus ya tuh Bang. Budgetnya, estimasi waktunya, part-part mana yang harus dirubah dengan biaya yang ekstra. Part-part mana yang, jadi ada part yang memang membutuhkan biaya ekstra. Betul, ada pengerjaan-pengerjaan juga, contoh kayak las yang membutuhkan biaya yang ekstra. Oke, itu tujuannya untuk merealisasikan konsep yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, itu nanti hasil dari situ itu akan kita tuangkan di dalam, seperti di belakang saya ini nih. Saya biasa bikin skema pengerjaan, dari skema awal konsep seperti apa, berapa lama pengerjaan, estimasi biaya, dan hasil akhir akan jadinya seperti apa. Oh, itu diskemakan. Oh betul, itu jadi kita harus punya seperti daily activity-nya lah. Karena di mana-mana customer setelah menyerahkan ke kita, baik kepercayaan atau dengan biaya, kita harus mulai memanage supaya itu tepat sasaran waktu dan biaya. Itu tujuannya kita punya plan.
yang dibicarakan dari awal maunya seperti apa, itu harus matang. Nah, biasanya nih Bal, konsumen yang seperti itu biasanya tuh rentan kecewa gitu. Kalau nggak dia yang kecewa di tengah jalan, kalau nggak dia ngecewain si buildernya tengah jalan, itu gimana tuh Bal gitu? Itu kembali lagi, kita bicara pahit-pahitnya di depan, Bang. Jadi juga banyak yang ternyata contoh, oh tidak ketemu titik temunya. Seperti itu saya kembalikan lagi ke customernya. Boleh, itu suatu hal yang wajar. Dia mau tanya-tanya dulu di rumah modifikasi yang lain, itu hal yang wajar. Tidak ada tersinggung-tersinggungan ya, karena kita di sini ibaratnya bukan semata-mata cari cuan nih. Tapi kita builder juga kita punya kepuasan, si customer yang sudah mempercayai ke kita puas gitu. Puas dengan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, Bang. Jadi ini kalau gua tangkap ya, bukan hanya mencari untung, tapi sustainability. Jadi nyari konsumen yang setia dan akhirnya nanti mungkin dia setia dan gua senang dengan ini viral lah. Ya betul ya, kalau untuk masalah viral itu macam-macam, dari balik lagi ke si buildernya ya. Tapi kalau untuk saya sendiri lebih ke apa yang saya kerjakan, saya suka, saya puas, saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Puas, bisa dipertanggungjawabkan, jadi kedua belah pihak ada Komunikasi dua arah komunikasi lah. yang baik terjalin. Iya betul, karena nanti itu akan faktor penentu pada hasil akhirnya. Manajemen pengerjaan nggak beres, kerjaan pasti akan terberengkalai. Itu udah pasti. Itu udah kayak ya ibaratnya kutukannya rumah modifikasi seperti itu gitu loh. Makanya, kutukan. Mendingan saya pahit di depan. Nggak ada istilah pengen cepet, pengen murah, itu kesampingkan dulu deh gitu loh. Jangan dipikir ke situnya dulu. Komunikasi dua arah dulu aja nih antara builder dan si customer maunya seperti apa. Logis nggak? Gitu loh. Nah, seperti yang tadi di awal sesi itu kan, customer untuk yang pemula nih, saya sarankan kalian ini dulu banyak ngobrol dulu, banyak konsultasi dulu, atau mungkin banyak tukar pikiran dengan yang lain, kalau perlu banyak literasi. Ya nggak Bal? Ya betul ya, bros aja atau lihat di jalan di mana kalian duduk. Kalau memang jiwanya motor, pasti dia ada sense yang bikin dia tertarik untuk saya akan merubah motor saya sesuai dengan karakter saya. Ya seperti itu sih. Ya contoh, saya sendiri tadinya dari racingan. Oh, dari racing awalnya? Dari racing, tapi ya somehow tiba-tiba saya suka yang klasik. Tanpa mengorbankan racingan saya, jadilah klasiknya dapat, performa mesinnya juga dapat, Bang. Oh, jadi itu bisa dikombin. Jadi walaupun dia klasik tapi mesinnya mau dicoba, ayo gitu. Iya. Ya kita nggak perlu ekstrim lah, karena ini konsepnya bukan buat kompetisi. Setidaknya dipakai harian itu enak, nggak mogok di jalan, nggak nyusahin, kompatibel, dipakai kemana aja oke gitu loh. Itu balik lagi ke si konsep tadi, maunya seperti apa. Saya punya konsep seperti itu nggak mungkin kalau nggak saya coba untuk kulik dulu. Jadi banyakin aja, tanya, ikut komunitas, tahu bengkel mana, tahu tukang las mana, tukang kaki-kaki mana. Apalagi zaman sekarang kan gampang, tinggal kita browsing aja ada kok itu semua. Tinggal kembali lagi ke kitanya, misalnya customernya maunya seperti apa nih motor. Nah, jadi ingat ya, banyakin dulu literasi, banyakin dulu knowledge ya. Kreatifnya dapat, nah langsung datang ke Jati Bening AL. Bongo. Dari tol keluar cari Jati Bening AL gitu. Nah, oke, ini gue lanjutin, jadi kayaknya kameranya masih kuat nih. Jadi gini, Bang Iqbal, ada modifikator yang saking dia serunya ngemodif gitu kan, she or he doesn't realize, dia nggak nyadar kalau ternyata yang dia modif tuh merubah bentuk aslinya, dan akhirnya ketika di jalan ditangkap polisi. Gimana tuh, Bang? Ya, ini makanya kembali lagi konsep dari awalnya. Kita yakinkan dulu, kalau memang ibaratnya pengen motor custom, kita juga harus pikirkan
motor keseharian kita yang bisa mobile. Maksud saya lebih ke keperuntukannya. Biasanya kalau sudah custom banget itu, contoh kayak sekarang ini kan polusi suara banyak banget tuh. Itu Oh iya, di knalpot ya? Iya betul, itu sudah bisa melanggar. Terus bentuk banyak yang tidak sesuai. Misalkan tahun 2000-an dibalikin lagi customnya jadi tahun 90-an atau 70-an atau 80-an. Nah, itu makanya saya kembalikan lagi. Biasanya diambil titik tengahnya. Dalam arti sesuai dengan registrasi yang ada di surat-surat aja sih, Bos. Nah, kalau untuk suara, ya ini kan sekarang teknologi banyak. Suara itu mau seperti apa? Apakah RPM tinggi suaranya baru keluar? Nah, itu ada. Kita kembalikan lagi. Tapi kalau pengen all out, ya nggak ada cara lain, ya berarti motor lo buat custom. Jangan dipakai buat Atau untuk kompetisi. Gitu loh. Ya, sekarang pemerintah banyak mewadahi itu kok. Jadi saya bilang tadi gitu ya kan. Kalau punya hobi, ibaratnya lo harus prepare 1-2 motor. Jangan korbanin motor harian lo yang untuk mobile. Oh, jadi jangan punya motor satu terus dimodif, kalau bisa jangan. Ya, kalau satu dimodif ya kita sesuaikan aja dengan regulasinya. Mungkin bisa, oh ya udah gue pengen manis-manis aja. Gue pengen suaranya knalpotnya ini begitu RPM tinggi dia baru keluar. Saya rasa itu aman. Ke kota sekarang ngebut-ngebut nggak bisa lah, macet lah. Kalau gue pikir gitu ya kan. Jadi sama satu lagi nih, hindari balap liar di jalan. Hindari balap liar. Oh, apa hubungannya tuh? Banyak. Satu ngerugin orang lain, 2 tuh konyol. Lu mendingan kalau mau balapan, mendingan di sirkuit. Badan lu tuh ada harganya dibanding di jalan raya. Lu cuma famous nggak jelas. Betul. Makanya dari modifikasi ini kita mewadahi. Dan pemerintah pun juga mewadahi kok sekarang. Contohnya kalau untuk balap, sekarang sudah ada night race. Gitu ya kan. Sudah ditentukan lokasinya. Malah kayak Rifat Sungkar, dia berjanji untuk bikin sirkuit drag motor, mobil di tengah-tengah kota. Ditunggu aja tuh. Wih, mantap. Jadi lu boleh modif, tapi sesuai peruntukan ya. Terus jangan mentang-mentang modifnya udah keren, udah ngerasa oke nih mau performa ini, pakai buat kebut-kebutan di jalan. Ntar ujungnya bisa almarhum. Jangan konyol. Ya nggak usah jauh-jauh almarhum, itu kayak terlalu ekstrim gitu ya. Lo mau begitu jalan motor lo tidak sesuai, tiba-tiba tuh motor dikandangin. Ya kan, amit-amit ternyata motor itu nggak sesuai, motor lo nggak bisa balik, elonya kena hukum, ya kan. Nah, Bal, itu kalau yang kayak gitu ketangkep, itu yang kena dia doang apa buildernya juga mau dia dibawa? Bahaya, Bos. Itu semuanya bisa keusut. Oh gitu. Satu, kita dapat motor yang nggak jelas surat-suratnya, kita bisa dibilang penadah. Walaupun kita hanya ngemodif. Dan buildernya itu ibaratnya lo kenapa tahu nggak lapor. Gitu. Makanya kita mewadahi adalah apa? Oh, lo pengen berubah, ya udah, at least nomor mesin lo sama nomor sasis lo itu ada. Kita bisa pindahin. Kita bisa kawinin tuh. Tapi kalau ibaratnya sasisnya nomornya beda, mesinnya nomornya beda, waduh, mendingan gue tolak deh. Gue nggak mau disamperin polisi. Mantap. Jati Bening apa ya, 62 ya? 63. 63 Works Jati Bening AL. Lu datang ke sini deh. Pokoknya ini gaek nih, udah bukan apa kaleng-kaleng, ini gaek nih udah ini, oke? Bal, ini juga pertanyaan juga nih buat gua sebagai reporter kepada para pelaku modifikasi ini tentang sistem manajemen ya. Nah, kalau di 63 Works ini sistem manajemennya gimana? Termasuk kalau misalnya ada Sistem produksi maksudnya. Sistem produksinya maksudnya gimana? Secara bisnis ya. Kalau misalnya banyak klien, apa kalau batasin, apa emang ya siap terima berapapun gitu? Oke. Ini masuknya kita sharing aja, Bro. Ya kan, kita sama-sama belajar. Tentunya apa yang gue tahu akan gue coba sharing di sini untuk memacu ya modifikator muda ya. Yang pertama adalah di sini kita ngukur dulu diri kita, kemampuan kita sampai mana kita. Kita jangan paksain gitu loh. Contoh gitu ya. Pertama kita bicarain dulu nih. Karena banyak ada juga yang sudah komunikasi akhirnya nggak jadi. Hah? Udah komunikasi terus nggak jadi? Itu hal yang wajar, Bro. Itu suatu hal yang wajar yang menurut gua bagus sih itu.
gitu loh. Ya, kita dewasa aja. Sekarang begini, kembali lagi tadi yang gue bilang, nggak ada kerjaan bagus, kerjaan cepet, kerjaan murah, itu nggak ada. Semuanya tuh ada prosesnya. Nah, di situ ibaratnya mungkin manajemennya adalah seperti ini. Konsepnya seperti apa, breakdown SOP pengerjaannya seperti apa, kualitinya seperti apa, dan hasil akhirnya bisa nggak kita memenuhi kemauan dari si customer tersebut. Ya, terus mulai masuk ke tadi yang dibilang gitu ya, manajemen waktu. Contoh, kalau untuk dari 63 Works kita ada pembatasan customer yang masuk di kita. Oh, dibatasin? Harus dibatasin. Karena kembali lagi ke tadi gitu, kita nggak mau ngecewain yang namanya customer. Yang kita cari ini kan putaran nih bro. Jangan sampai kita terima semua orderan tapi nggak kepegang sama kita. Negatifnya adalah hilang kepercayaan customer. Karena hasilnya mengecewakan, tidak maksimal. Main aman aja sih bos. Contohnya gitu loh. Dalam sebulan itu gue memprogramkan bisa masuk 4-5 motor. 4-5 motor. Nah, inget ya. Bang Iqbal cuma nerima 4-5 motor. Ya, inget ya lu kalau misal lu pengen ini lu mesti buru-buru kontak dia nih. Tanya dulu berapa motor lagi lu tanganin gitu. Iya, apa sih namanya? Untuk awal biasanya nanti kita akan info ke si customernya adalah oke, ini tempat gue udah kosong. Kita udah bisa discuss nih. Atau sebelumnya udah jauh-jauh hari kita ngobrol dulu, tinggal tunggu kode dari kitanya gitu loh. Ya, oke, ini masuk. Karena menurut saya efisiensinya gimana caranya bisa sama-sama enak. Putaran saya aman, kemauannya customer sesuai. Kalau misalkan kerjaan itu numpuk, itu nggak sehat juga bro. Walaupun ya biasanya kan gini, kalau wah kerjaan numpuk, oh banyak yang ini masuk, artinya itu kayak ini pride buat gua nih gitu. Tapi ternyata mengerikannya di situ ya, bisa merusak gitu ya. Yang harus kita pikirkan adalah semua kerjaan itu ada konsekuensinya. Ada kendala, itu pasti ada kendala. Tujuannya kita itu membatasi adalah meminimalis kendala tersebut. Contoh, saya jujur saja kalau untuk pekerjaan mesin saya lempar, kerjaan las saya lempar. Tujuannya adalah apa? Biar saya bisa oke, yang ini sudah dipegang, saya pegang satu motor lagi. Maksimal. Itu akan rolling. Dibanding saya pegang semuanya, itu nggak bakal bisa. Sayanya ngukur diri kembali lagi gitu loh. Ya kita sembari kita juga bagi-bagi rezeki lah ke teman-teman kita yang lainnya. Ya ada ibaratnya achievement ke sayanya adalah saya nggak ribet lagi. Bukannya saya nggak bisa untuk ngerjain las itu sendiri, saya bisa ngerjain las itu sendiri. Cuma nanti ada yang bolong nih. Dengan adanya subkon ini, itu ada yang nutup. Batas 5 itu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Contoh, dalam satu hari saya punya waktu 1 jam untuk 2 jam untuk satu motor. 2 jam saya pindah lagi, 2 jam saya pindah lagi. Itu kembali ke masing-masing kebijakan rumah modifikasi tersebut. 1, manpower. Oke. Ya, yang kedua juga resource. Resource apa nih? Resource kita, rekanan kita. Kayak pengadaan partnya dari mana, produsen partnya dari mana, untuk weld worknya, pengerjaan lasnya dari mana, untuk engine performnya dari mana. Kayak contoh, saya mengambil, saya kerjasama dengan Pacman Engine, itu saya percayakan, oke, lu urus mesinnya. Sebentar, Pacman Engine kayak saya pernah denger nih. Pacman Engine kalau nggak salah dari Bekasi juga kan ya? Bekasi juga, masih satu wilayah sama saya, itu guru saya, senior saya, Bang Ipung. Oh, Bang Ipung, ya Bang Ipung. Pemain lama juga kok itu. Itu kan kalau nggak salah sering disentul dan sponsor udah banyak gitu. Ya sebenarnya sih ya inspirasi buat kita sih. Seorang Bang Ipung yang benar-benar kalau saya bilang dia itu
bukan mekanik, seniman sih lebih tepatnya gitu loh. Mood dia bagus, mesin oke gitu loh. Mood dia lagi nggak ini, dia juga ngomong ke customernya. Ini contoh yang saya ambil gitu loh. Jangan sekarang deh masuk, mood gua lagi jelek. Dan itu juga dipelajari sama Bang Iqbal ya? Ya, saya pelajari. Tentunya orang kan beda-beda gitu. Cuman itu tadi saya bilang gitu ya. Banyak tanya, banyak belajar, terus kita kondisikan ke diri kitanya. Lo mampu nggak? Nah, berarti Gitu. ini soal Shopkan tadi, berarti kan kita nggak bisa juga memilih partner Shopkan tadi kan, Shopkon tadi kan? Ya iya, itu kan awalnya dari proses. Kayak contoh belajar. Kayak kita mengorbankan kendaraan kita sendiri dulu deh. Kita bisa estimate, oh ngerjain mesinnya sekian lama, budgetnya sekian, gitu loh. Nah, kita akan ngobrol sama dia. Ini ada proyekan nih, gue butuh waktunya sekian, gimana? Oh ya sudah, lo yang belanja, lo siapin semuanya spare partnya, gue ngerjain, gitu. Jadi itu tadi, balik lagi ke sistem produksi si 63 Wars ini, kita mendingan meminimalis yang namanya error. Tadi nggak sehat juga nih kalau misalkan kerjaan tuh kita biarin numpuk atau kelamaan lah, simpel katanya gitu loh. Orang begitu udah menurunkan budget pasti otomatis udah nanyain progres tuh bos. Ya. Orang ketika menurunkan budget pasti ada apa-apa dengan progres gitu ya? Pasti mereka akan tanyakan progres gitu loh. Ya ada take and give-nya pasti di situ. Ya kita di industri ini gitu ya kan, ya otomotif agak sedikit keras sih kalau menurut gue gitu ya. Sama aja gitu. Gimana caranya biar survive? Ya kita memastikan, meyakinkan customer kita dengan tadi ya jujur ke kitanya. Sanggup nggak? Dalam ibaratnya ketika kita sudah nentukan, oh deadline sebulan, 1,5 bulan, ya kita harus bisa nepatin itu. Molor-molor sedikit wajar, tapi jangan juga kelamaan. Itu nggak sehat sih. Itu malah bikin kita hilang trust. Orang kapok ke kita gitu loh. Jadi untuk bisa survive, yang namanya modifikator, builder itu nggak bisa 100% idealis. Walaupun ada ya kita pantaskan lagi ke diri kita. Sudah bisa di kelas itu belum kitanya gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau lu khawatir kayak nih bengkel kayaknya nerima aja nih, ntar hasilnya gimana? Nah ini Bang Iqbal ini dia udah punya sistem produksi sendiri, sistem manajemen sendiri. Nah jadi udah lu tinggal kontak. Nah nanti ini ya share IG-nya ya, IG-nya apa Bang Iqbal, nanti kita tampilin juga di bawah. Oke, IG saya Balki Latif di situ ya ada beberapa hasil pekerjaannya. Nanti bisa dicek, visit lah ke kita. Balki Latif ya, Balki Latif, BALQ Latif. Oke, nanti kita share di bawah ini. Oke, ada satu pesan dari saya. Khususnya untuk para builder yang baru, jangan gampang patah. Yang namanya proses pasti kegagalan itu yes ada. Gimana kita mensikapi kegagalan kita sebelumnya. Lo boleh lakukan apa yang lo suka, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Itu udah kunci. Satu, jujur. Karena kalau jujur itu udah hilang semuanya bos. Jujur. Iya itu aja bang. Oke, ini banyak banget nih daging nih hari ini. Banyak banget yang didapat dari Bang Iqbal untuk di Laju Pacu ini. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari dulu apa yang diinginkan, lalu komunikasi dengan eksekuturnya, pengerjaannya ya. Nah setelah itu lihat juga ininya dia sejauh mana bisa memanagenya itu, karena nih di 63 Wars ini 3-3-nya udah dapat nih. Sama-sama belajar Bor, gak apa-apa. Main ke sini bukan berarti lo harus bangun motor. Komunikasi itu memperpanjang rezeki, selain rezeki ya ilmu juga. Kita belajar dari siapa aja bos. Siap, oke.